Hai semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan QSKD untuk siap tes CPNS tahun 2024 yang tesnya bakalan sebentar lagi nih. Seperti biasa, kita akan bahas konsepnya terlebih dahulu, lalu membahas 10 soal hot yang pasti muncul. Di video ini kita akan belajar aritmatika sosial, yaitu tentang untung, rugi, harga beli, dan harga jual. Nah, seperti biasa akan ada bonus soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan dan tulis jawabannya di komen ya. Nah, sebelum ada yang komentar ini, saya mau disclaimer dulu nih. Jadi, ada teman-teman yang bilang, Kak, materi ini nggak bakalan masuk, ngapain diajarin? Nah, sebelum komen ini, coba lihat dulu bahwa berdasarkan Kemenpan RB nomor 321, di subtes TIU ada kemampuan numerik yang mencakup soal cerita dan juga perbandingan kuantitatif. Nah, soal cerita dan perbandingan kuantitatif ini bisa jadi yang keluar adalah aritmatika sosial. Kenapa? Karena di tes CPNS itu soalnya bisa dibilang mudah-mudah ya, atau yang sehari-hari bisa kita kerjakan. Nah, tentang untung rugi, harga jual, harga beli ini merupakan yang sebenarnya sudah kita hitung selama kehidupan sehari-hari, yang sebenarnya juga tidak butuh rumus-rumus gitu ya. Nah, jadi bisa jadi soal yang keluar di soal cerita dan perbandingan kuantitatif ini memuat tentang aritmatika sosial. Jadi teman-teman, menurut saya tidak ada ruginya dalam belajar ya. Sebaliknya, kita akan rugi kalau tidak tahu sama sekali. Oke, nah bagi teman-teman yang mau belajar, yuk kita pelajari dulu materinya. Yang pertama tentang untung rugi, kemudian harga beli, harga jual. Nah, untuk yang untung, kita bisa mencari persenan dari untung dengan rumus uang untung per HB, HB itu harga beli, dikali 100%. Begitu juga dengan rugi, uang rugi per HB, harga beli, dikali 100%. Nah, kita harus ingat ya, kita akan untung kalau harga jual lebih daripada harga beli. Sedangkan kita itu akan merugi kalau harga jualnya kurang daripada harga beli. Kemudian rumus-rumus untuk harga beli dan juga harga jual itu rumusnya lumayan banyak, tapi di sini kita nggak pakai rumus, pakai perbandingan aja. Kalau seandainya untung, itu kita bisa bikin perbandingan harga beli per harga jual sama dengan harga beli perbandingannya selalu 100%, apapun yang terjadi. Sedangkan kalau harga jual itu tergantung untung atau rugi. Kalau seandainya untung, itu kan bertambah ya, berlebih uangnya daripada harga beli. Maka persentasenya adalah 100 ditambah persentase untung. Sedangkan kalau seandainya rugi, kita bisa bikin perbandingan seperti ini, HB per HJ sama dengan harga beli itu seperti biasa selalu 100%, sedangkan harga jual kalau rugi itu dikurang dengan persenan ruginya, 100 dikurang persenan rugi. Nah, di sini ada keterangan ya. Persen untung itu artinya persentase keuntungan, persen R adalah persentase kerugian, kemudian harga beli persentasenya selalu 100. Sedangkan HJ harga jual persentasenya sesuai dengan untung atau rugi. Kalau untung kita tambah, kalau rugi kita kurang. Nah, sekarang kita coba contoh soal. Yang pertama, Pak Tama membeli TV dengan harga 2.600.000. Berarti ini HB sama dengan 2.600.000. Beberapa tahun kemudian, ia jual TV tersebut kepada Pak Ardi tapi rugi 10%. Pak Ardi membeli TV tersebut dengan harga. Nah, berarti ini adalah harga jual dari Pak Tama ya. Ini yang ditanya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, kalau HB itu persenannya selalu 100%. Sedangkan harga jualnya tergantung keadaan. Karena ini rugi, berarti 100 dikurang 10% atau 90%. Nah, sekarang kita tinggal perhitungannya. Di sini bisa kita gunakan 2600, nolnya 3 kita sembunyikan terlebih dahulu, per HJ yang ditanya sama dengan 2600 ini persenannya adalah 100%, sedangkan HJ 90%. Persennya boleh tidak kita tulis. Nah, kemudian ini
Nolnya bisa kita coret ya, menyederhanakan bisa kiri kanan atau atas bawah. Nah, sehingga HJ kali 1 itu HJ sama dengan 90 dikali 26. Kita cari 26 kali 9, 9 dikali 6, 4, 54 ya, sisip 5. 9 dikali 2 itu adalah 18, ditambah 5 hasilnya 23, ditambah 0. Nah, sehingga HJ sama dengan 2340. Kemudian kita tambahkan nolnya 3 yang tidak kita tulis tadi. Sehingga harga jualnya atau harga Pak Ardi membeli TV dari Pak Tama adalah 2.340.000. Jawabannya adalah C. Selanjutnya kita coba soal nomor 2. Sebuah buku dijual, berarti ini harga jual sama dengan 50.000. Dari hasil penjualan ternyata penjual mendapatkan untung 25%. Pertanyaannya, harga beli dari buku tersebut adalah. Nah, seperti biasa harga beli itu 100%, sedangkan harga jual karena untung berarti kita tambahkan 100 ditambah 25 jadinya 125%. Kemudian kita lakukan perhitungan dengan perbandingan 50.000 per HB sama dengan 125%, tapi persennya tidak kita tulis, per 100. 125 dengan 100 sama-sama kita bagi 25, ini dapatnya 5, ini 4. Kemudian 50 dibagi dengan 5, kita dapatkan 10. Sehingga di sini tinggal 1. Lalu setelah sederhana boleh kita kali silang HB dikali 1. HB sama dengan 4 dikali 10.000. Maka harga belinya adalah 40.000. Jawabannya C. Nah, selanjutnya kita pelajari tentang diskon dan juga diskon ganda. Nah, kalau diskon itu biasanya persenan diskonnya cuma 1, sedangkan diskon ganda bisa 2 ataupun 3 ataupun lebih. Jadi diskon ganda itu adalah diskon setelah diskon. Nah, kalau diskon yang single itu diskonnya cuma 1 ya. Kita anggap aja ada persen. Nah, uang diskonnya atau potongan harganya bisa kita cari dengan mengalihkan persenan diskon dengan harga awal. Jadi misalnya diskonnya 20%, untuk mencari berapa potongan harganya tinggal kita kalikan 20% dengan harga awal. Sedangkan kalau untuk harga bayar itu 100 dikurang persenan diskon per 100 dikali harga awal. Kalau seandainya diskonnya 20%, maka yang kita bayar adalah 100 dikurang 20, berarti 80% dari harga awal. Nah, kemudian diskon ganda. Diskon ganda itu seperti ini, 50% ditambah 20%. Nah, jadi setelah didiskon 20%, ditambah diskonnya 20%. Ini hati-hati karena tidak sama artinya dengan 70%. Nah, nggak sama artinya dengan 70%. Diskon ganda itu artinya kita mendiskon setelah diskon yang pertama. Nah, misalkan ada diskon ganda D1 dan D2%. Maka uang diskon itu adalah pesanan D2 dikali 100 dikurang D1 dikali harga awal. Sedangkan kalau untuk mencari harga bayar, rumusnya 100 dikurang D2 per 100 dikali 100 dikurang D1 per 100 dikali harga awal. Nah, di sini kelihatannya rumusnya lumayan ribet ya, tapi dalam perhitungannya tidak seribet itu. Nah, kita coba contoh soal. Pada akhir tahun, Jalan Motor berlomba-lomba memberikan double diskon untuk motor CRF dengan harga awal 35 juta. Diskon yang diberikan 40% ditambah 10%. Berapakah harga motor setelah didiskon? Nah, berarti ini adalah harga bayar ya teman-teman. Harga bayar sama dengan, nah ingat kalau harga bayar itu tinggal kita kurangkan 100 dengan diskonnya. Berarti kalau 40% itu menjadi 60%. 100 dikurang 40 dapatnya 60. Sedangkan 10% berarti artinya 90% untuk harga bayar. Didapat dari 100 dikurang 10. Nah, ini langsung aja kita kalikan semuanya. 90% dikali 60% dikali dengan 35 juta. Nah, 90% itu sama dengan 90 per 100 dikali 60 per 100 dikali 35 juta. Nah, ini boleh ya, nolnya kita coret 4. Oke.
Kemudian 9 dikali 6 itu 54, tambah nolnya 2 dikali 3.500. Nah, kita cari 54 dikali 35, 5 dikali 4 20, sisip 2, 5 dikali 5 25, ditambah 2 dapat 27, 3 dikali 4 12, sisip 1, 3 dikali 5 15, ditambah 1 16. Lalu kita tambahkan 0, 9, 8, 1. Jadi 1890 kita tambahkan nolnya 4. Tuh 2, 3, 4. Maka ternyata jawabannya adalah 18.900.000. Selanjutnya kita coba contoh soal yang kedua. Sebuah motor diberikan 2 diskon berturut-turut 20% dan X%. Jika diskon totalnya adalah 28%, maka nilai X adalah. Nah, di sini yang diketahui adalah diskon totalnya. Kita tidak punya rumus untuk diskon total, tetapi kita punya harga bayar. Harga bayar itu kan yang dari 100% dikurangkan dengan diskonnya. Berarti kita cari harga diskonnya 100 dikurang 28, hasilnya 72%. Nah, kemudian kita gunakan rumus harga bayar. Dan di sini kita nggak perlu mencari harga awal ya, karena tidak diketahui. Nah, harga bayar berarti 100 dikurang 20 per 100 dikali 100 dikurang X per 100 sama dengan 72% atau 72 per 100. Nah, di sini 100-nya bisa kita coret satu buah, sehingga di sini tinggalnya 80 per 100 dikali dengan 100 dikurang X sama dengan 72. Nah, ini kita sederhanakan dulu. 80 dan 72 sama-sama dibagi 8. Kalau 80 dapat 10, kalau 72 dibagi 8 dapat 9. Kemudian 10 dan 100 bisa membagi dapat 10 ya. Oke. Kemudian ini dapatnya 100 dikurang X per 10 sama dengan 9. Kita lakukan kali silang. Sehingga dapat 100 dikurang X sama dengan 90. X sama dengan 100 dikurang 90, kita dapatkan X-nya 10. Maka nilai X adalah 10%. Oke teman-teman, itu contoh soal untuk diskon dan juga harga beli dan harga. Oke teman-teman, itu contoh soal yang sudah kita bahas bersama. Sekarang kita bahas 10 soal tentang aritmatika sosial. Soal yang pertama, pembelian sebotol minum harganya adalah 5.000. Berarti ini adalah HB ya, HB 5.000. Minuman tersebut akan dijual dengan keuntungan 15%. Maka harga penjualan dari 100 botol adalah. Nah, di sini kita cari dulu HJ-nya ya. Nah, di sini boleh langsung kita cari persenannya. Kalau HB selalu 100, sedangkan HJ kalau untung berarti kita tambahkan 100 ditambah 15, jadinya 115. Kemudian kita lakukan perhitungan 5.000 per HJ. Kalau 5.000 persenannya 100, kalau HJ persenannya 115. Nah, ini 5.000 dan 100 bisa saling disederhanakan ya, tinggal 50, berarti HJ sama dengan 50 dikali 115. Nah, HJ sama dengan 115 kita kali dengan 5, 5 dikali 5 25, 5 dikali 1 ditambah 2 7, 5 dikali 1 5. Berarti ini 5750. Nah, ini merupakan harga jual dari sebotol minuman. Kalau 100 botol, tinggal kita kalikan 100. 5750 dikali 100 jadinya 575.000. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya soal nomor 2, toko elektronik menjual televisi dan memperoleh keuntungan 25%. Jika harga belinya adalah 3.600.000, maka harga jualnya adalah. Nah, di sini HB adalah 3.600.000. Persenannya selalu 100 ya. Sedangkan HJ itu yang ditanya, karena dia untung kita tambahkan dengan 100 menjadi 125%. Kemudian kita hitung, perhitungannya bisa kita simpan dulu ya, nolnya 3. Kita pakai 3600 per HJ sama dengan 100 per 125. Nah, 3.600 dengan 100 kita sederhanakan tinggal 36, ini tinggal 1. Berarti HJ sama dengan 36 dikali 125. Kita cari ya, 125 dikali 36,
6 dikali 5, 30. 6 dikali 2, 12 ditambah 3, 15 sisip 1. 6 dikali 1, 6 tambah 1, 7. 3 dikali 5, 15. 3 dikali 2, 6 ditambah 1, 7. 3 dikali 1, 3. Kita tambahkan 0, 5 tambah 5, 10. 1 tambah 7, 8 ditambah 7, 15. 1 ditambah 3 jadinya 4. Berarti HJ sama dengan 4500. Kemudian kita tambahkan nolnya 3. Jadi jawabannya adalah D, 4.500.000. Selanjutnya soal nomor 3. Dengan harga jual 2.200.000, seorang pedagang kamera telah memperoleh untung 10%. Harga pembelian kamera tersebut adalah. Nah, ini kita coba tanpa membuat yang diketahui ya, langsung saja. Yang ditanya adalah HB. Nah, HB itu persentasenya selalu 100. Sedangkan yang diketahui 2.200.000 itu adalah HJ. Nah, HJ dengan untung itu berarti 100 ditambah dengan persentase untungnya, 110. Oke. Nah, sekarang kita tinggal sederhanakan. Ini nolnya bisa dicoret. Kemudian 22 bisa dibagi oleh 11 dapat 2. Sehingga HB sama dengan 10 dikali 200 tambah nolnya 3. Berarti HB sama dengan 2 juta. Nolnya jadi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawabannya C. Selanjutnya soal nomor 4. Hafid membeli sepatu dengan harga 329.000, kemudian dijual kepada saudaranya dan mengalami kerugian 2%. Harga jual sepatu itu adalah. Nah, yang ditanya HJ. Karena HJ-nya rugi, berarti kita kurangkan 100 dikurang 2 dapat 98 ya. Per, ini adalah harga beli. Harga belinya 329.000. Kemudian persenannya selalu 100. Nah, ini kita sederhanakan kiri kanan, nolnya kita coret 2 sehingga HJ sama dengan 98 dikali 329, nolnya tinggal 1. Kita cari ya, 329 dikali dengan 98. 8 dikali 9, 72. 8 dikali 2, 16 ditambah 7, 23. Kemudian 8 dikali 3 adalah 24, ditambah 2 hasilnya 26. 9 dikali 9, 81. 9 dikali 2, 18, ditambah 8, jadinya 26. 9 dikali 3, 27, ditambah 2 dapat 29. Kita tambahkan 2, 4, 12, ini juga 12, 3. Nah, ternyata hasilnya adalah 32242 ditambah 01. Nah, di sini titiknya ya, 3 buah kemudian titik. Sehingga jawabannya adalah 322.420. A ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 5. Pak Aulian menjual telepon genggam seharga 2.250.000 dan mengalami kerugian sebesar 10%. Harga beli dari telepon genggam tersebut adalah. Nah, pertanyaannya HB berarti 100 ya. Kemudian ini adalah harga jual 2.250.000 dan rugi. Kalau rugi berarti kita kurangkan 100 dengan 10, jadinya 90. Nah, ini boleh kita sederhanakan dulu, nolnya coret 1. Nah, kemudian nggak bisa lagi disederhanakan, tinggal kita kali silang. Ini 9HB sama dengan 10 dikali 2250, 000. Berarti HB sama dengan, ini jadinya 2250, 0003 ditambah dengan 0 satu lagi dari 10 dibagi 9. Kita coba untuk mencari 225 dibagi dengan 9. 22 dibagi 9 itu cuma bisa 2 ya. 2 kali 9, 18. Kita kurang, hasilnya adalah 45. 45 dibagi 9 hasilnya 5. Nah, ternyata 225 dibagi 9 itu hasilnya 25 ya. Berarti HB sama dengan 25, terus nolnya ada 5. Ternyata harga belinya adalah 2.500.000. Jawabannya C. Selanjutnya soal nomor 6. Hari membeli sepeda bekas seharga 400.000, kemudian diperbaiki dengan biaya 80.000. Kemudian dijual dengan untung 20%. Harga penjualan sepeda tersebut adalah. Nah, di sini harga belinya ada yang harga beli awal kemudian perbaikan.
Berarti ini juga termasuk modal kita. Jadi kita tambahkan 400.000 ditambah dengan 80.000, hasilnya 480.000. Pertanyaannya harga jual ya, harga jual yang sudah untung. Nah, langsung saja kita cari harga jual. Kalau untung 20% berarti persentasenya 120. Kemudian harga belinya 480.000 per, kalau habis lalu 100 ya teman-teman. Nah, di sini nolnya atas bawah bisa kita coret 1, kemudian satu lagi ke samping. Berarti HJ sama dengan 12 dikali 480, nolnya tinggal 2. Kemudian kita cari 48 dikali 12, 2 dikali 8 16, 2 dikali 4 itu 8, tambah 1 9. 1 dikali 8, 8, 1 dikali 4, 4. Kita tambahkan 6, 9 ditambah 8, 17, 1 ditambah 4, 5. Berarti harga jualnya adalah 576 ditambah nolnya 3, 576.000. Jawabannya D. Soal nomor 7, sebuah toko memberikan diskon sebesar 25% pada semua barang. Jika harga asli dari sebuah barang tersebut adalah 800.000, berapakah harga barang setelah didiskon? Nah, di sini diskonnya 25%, pertanyaannya harga setelah diskon. Berarti harga bayar. Harga bayar itu selalu yang sudah dikurangkan 100 dikurang dengan diskonnya, berarti 75%. Langsung saja kita cari 75 per 100 dikali 800.000. Nah, ini 75 per 100 itu sama dengan 3 per 4 kalau kita bagi 25. 75 bagi 25, 3, 100 dibagi 25, 4, dikali 800.000. Nah, 4 bisa membagi 8 hasilnya 2, 3 kali 2, 6, ditambah nolnya 5. Jadi, harga barang setelah diskon adalah 600.000, jawabannya C. Soal nomor 8, jika harga sebuah tas diberikan potongan diskon 50% ditambah 20%, maka persentase harga akhir terhadap harga sebelum diskon adalah, nah pertanyaannya adalah harga bayar ya teman-teman. Harga bayar dan persentase. Berarti tidak kita gunakan harga awalnya. Nah, kalau harga bayar ingat ini selalu yang sudah dikurang dengan 100. Berarti 100 dikurang 50 dapatnya 50. Yang ini 100 dikurang 20 dapatnya 80. Langsung kita kalikan saja 50%, artinya 50 per 100 dikali 80%. Ini bisa kita sederhanakan dulu, nolnya kita coret ya, 1 masing-masing. Kemudian 5 dikali 8 dapat 40, 10 dikali 10 100. 40 per 100 artinya adalah 40%. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 9, sebuah toko memberikan diskon sebesar 20% pada semua barang. Selain itu, ada diskon tambahan 10% untuk produk berstiker double diskon. Jika sebuah barang berstiker memiliki harga asli 500.000, maka harga barang setelah kedua diskon diterapkan adalah. Nah, di sini berarti yang ditanyanya harga barang ya, teman-teman. Nah, dia double diskon. Pertama 20%, satu lagi 10%. Ingat harga barang tinggal kita kurangkan dulu persenannya. Sehingga untuk diskon yang pertama tinggal 80%, untuk diskon yang kedua ini menjadi 90%. 100 dikurang 10, 90. Tinggal kita kalikan semuanya, 80 per 100 dikali 90 per 100 dikali 500.000. Nah, ini nolnya coret 2, coret 2 lagi, tinggal 80 dikali 90 dikali 50. Sekarang kita cari 80 dikali 90 dapatnya 72.00 dikali 50. 72 dikali 5 itu 5 dikali 2 10, sisip 1, 5 dikali 7 35, tambah 1 dapat 36. Jadi 360 tambah nolnya 3. Jawabannya C, 360.000. Terakhir soal nomor 10. Nah, ini soalnya berupa perbandingan kuantitatif ya teman-teman. Perhatikan tabel berikut. Harga beli sebuah barang jika harga jualnya 240.000, maka keuntungan yang diperoleh 12,5%. Kemudian Q adalah 200.000. Pertanyaannya di sini adalah harga beli, berarti HB perbandingannya 100, sedangkan HJ 240.
Nah, perbandingannya 100 ditambah 12,5. Jadinya 112,5. Nah, di sini kita lakukan penyederhanaan. 100 kalau kita bagi 25 itu hasilnya 4. Nah, 25 kalau kita bagi 2 itu kan 12,5. Sehingga 100 kalau dibagi dengan 12,5 itu menjadi lebih besar hasilnya 2 kali. Karena 12,5 itu setengah dari 25, maka hasil pembagiannya 2 kali dari 4, dapat 8. Jadi 100 dibagi 12,5 hasilnya 8, sedangkan 112,5 dibagi 12,5 hasilnya 9. Nah, kemudian kita cari ya, HB sama dengan 8 dikali 240 per 9. Nah, ini angkanya lumayan besar, boleh kita sederhanakan terlebih dahulu. 24 dibagi 3 hasilnya 8, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Sehingga HB sama dengan 8 kali 8, 64, 0, 0-nya 3, per 3. Jadi harga belinya 640.000 per 3. Sekarang kita sudah mendapatkan harga beli, yaitu P ya, seharga 640.000 per 3. Kemudian kita bandingkan dengan Q yang merupakan 200.000. Daripada kita mencari desimal dari pembagian 640.000 per 3 ini yang hasilnya pasti bilangan berkoma, lebih baik Q-nya kita jadikan per 3 dengan cara kita kali 3. Hasilnya adalah 600.000 per 3. Nah, kalau kita lihat P-nya 640.000 per 3 dan Q-nya 600.000 per 3, tampak jelas bahwa P lebih besar daripada Q. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Oke teman-teman, kita udah bahas 10 soal tentang aritmatika sosial dan juga ditambah 4 soal contoh di awal tadi. Sekarang silahkan dikerjakan soal latihannya nomor 1 dan nomor 2. Terima kasih sudah belajar di channel ini, sampai jumpa.